Kalian itu mau lulus tepat waktu atau lulus tepat waktunya, pada waktunya? Halo teman-teman, balik lagi di Ngulik Ngobrol Asik bareng Airpublic. Jadi kali ini kita mau ngobrol sama teras atasnya organisasi mahasiswa di Rosma nih. Boleh dikenalin Kang, siapa namanya sama dari organisasi mana? Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Ivan Ferdiaritarsa. Saya selaku ketua BEM di sini Rosma. Alias presiden mahasiswanya ya. Satu lagi Kang. Oke, hai guys, nama saya Halimi dari BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. Oke, sebelumnya boleh dijelasin nggak sih secara singkat aja Ormawa yang teman-teman pimpin nih apa sih? Bedanya tuh BEM sama BPM apa sih? Boleh? Kalau di bagian kita itu kan ada 3. Yang satu itu KM, keagamaan, sama HMJ. Kita di teras tertinggi itu ya hanya sebagai penyalur aspirasi mahasiswa. Dan kita pun membuat sebuah kegiatan yang berlandaskan bagaimana sih cara ngelatih soft skill dari teman-teman yang lain maupun hard skill dari teman-teman lain untuk dalam keilmuan kepemimpinan dan walaupun untuk bela negara dan sebagainya. Mungkin nanti lebih jelas kan Alimi? Boleh, Kang. Gini ya, kalau teras teratas itu dia biasanya lebih ke lebih mengacu ke lembaga ya, kebanyakan ke lembaga. Adapun untuk yang BEM itu dia lebih fokus ke bawah, dalam artian ke ormawa-ormawa kayak KM, HMJ gitu. Iya. Itu lebih ke bawah terjunnya. Dan kalau yang BPM sendiri itu lebih ke atas, jadi mengurusin tentang birokrasi ke lembaga atau ke pihak yayasan sekaligus gitu. Cuman di balik itu pun ya teman-teman BPM juga tetap mengawasi teman-teman mahasiswa semua gitu. Oke. Untuk sekarang nih anggotanya ada berapa sih Kang BEM sama BPM itu? Satu-satu apa gimana nih? Satu-satu. Kalau Dari BEM dulu. Kalau di BEM ada 7 orang. Kalau dari BPM Kalau di BPM itu maksimal sih ada 5 ya harusnya tuh. Cuman di kita cuman ada 4. Jadi lebih jago gitu ya. Lebih jago. Dikit aja. Cuman 4. Sombong amat. Kalau di BEM maksimal berapa tuh? kali maksimal di BEM itu ya maksimal sih tetap 7, semua Tetap aktif. Oke. Terus dari udah beberapa tahun ini udah ada proker apa sih yang dijalanin sama BEM baru dilanjutkan sama BPM? Kalau dari BEM sendiri mungkin baru PKKMB ya. Kemarin itu di Hari Kesehatan Nasional kita adain diskusi mengenai COVID-19 bersama teman-teman mahasiswa untuk saat ini. Mungkin nanti kedepannya kita akan adain LDKM, tapi belum tahu sekitaran bulan Februari atau bulan Maret. Kalau untuk BPM sendiri sih kebetulan prokernya cuma ada 2 ya kalau di BPM tuh. Itu kemarin protokoler sama satu lagi itu menyusun ADRT. Dan mungkin emang kita itu fokus lebih ke mengawasi sih ya, mengawasi. Jadi mungkin Controlling gitu ya. Jadi mungkin untuk proker nggak terlalu diekspos banyak-banyak lah, nggak terlalu bikin banyak gitu. Mungkinnya cuma ada 2. Terus sedikit cerita supaya motivasi yang lain nih. Kok bisa sih dari mahasiswa baru, otomatis akang-akang ini kan awalnya dari mahasiswa baru ya. Kok bisa sih jadi orang nomor 1 di Rosma, di kampus gitu. Yang dikenal gitu kan pasti dicari ini presmanya siapa, ini BPM-nya siapa gitu. Gimana ceritanya gitu? Cerita dari mana nih? Asal mula perjalanan pribadi atau Dari bisa jadi presma sampai mikir oke, harus jadi presma nih. emang awalnya kalau pribadi saya mah mikirnya gimana kedepannya saya bisa bermanfaat buat orang lain ya. Makanya saya juga pikir-pikir selama kuliah di STIMIK Rosma apa yang saya bisa berikan buat orang lain. Kalau kita bicara buat pribadi sendiri egois ya kalau kita arahnya cuma ke pribadi sendiri. Makanya dari situ saya bertekad untuk masuk ke BEM, bagaimana cara saya memfasilitasi teman-teman mahasiswa dari segi kebutuhan-kebutuhan mereka selama mereka berkuliah di STIMIK Rosma. Jadi alasannya itu ingin bermanfaat gitu. Bagi orang lain. Kalau Kang Alimi, Oke. Mungkin bermanfaat itu perlu ya, penting bahkan buat kita tuh. Cuman kalau diri saya pribadi itu, saya itu awalnya punya keinginan itu membangun desa awalnya gitu ya.
gimana caranya saya bisa dikenal sama masyarakat kampung gitu. Oh, Ya, pengen populer gitu. ya di balik populer pun saya juga pengen bermanfaat juga gitu, bisa Oh. ngebantu gitu. Intinya sih ke situ. Kok bisa jadi BPM dari Nah, itu pengen dia. terkenal? Kalau di kampung itu kan identik birokrasi ke pemerintahan itu susah ya. Ya, makanya saya itu di Rosma pengen tahu gitu cara birokrasi sama orang-orang atas itu kayak gimana gitu. Oh, latihan dulu. Latihannya itu, ya itu mungkin keinginan dari diri sendiri juga sih. Terus juga mengasah mental gimana caranya kita ngadepin sama orang-orang atas gitu. Nah, kalau udah dapet di situ, ya mungkin bisa diterapkan di desa atau di kampung-kampung atau di pemerintahan. Intinya ke situ. Oke, jadi sama-sama pengen bermanfaat. Terus kalau di BEM dulu deh, ada keuntungannya nggak sih? Kelebihannya kalau kita masuk BEM tuh jadi apa sih? Sebenarnya kalau bilang keuntungan, ya itu balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kita itu dibentuk, jadi kalau pribadi saya itu, saya terbentuk karena organisasi. Yang dulunya memang nggak tahu waktu, nggak tahu harus ngapain, nggak lepas dari tanggung jawab. Mulai berkembang di organisasi itu, saya jadi tahu semua bagaimana cara bertanggung jawab, bagaimana cara mengatur waktu. Makanya dari sini pun saya serasa pengen mau gimana ya jadi bisa bermanfaat buat orang lain juga. Jangan saya mempunyai ilmu tapi saya nggak bisa bagikan ke teman-teman yang lain. Kalau Kang Alimi, keuntungannya masuk BPM apa nih yang Kang Alimi rasain? Kalau keuntungan sih banyak sih ya dari diri pribadi. Ya itu semacam kayak kita jadi tahu birokrasi ke atas gitu, bisa ngehandle, memanage lah intinya, memanage gitu masalah-masalah gitu. Intinya kita punya banyak pengalaman lebih gitu dibanding sebelumnya gitu. Intinya ke situ. Gitu aja. Nah, Kang, kan Rosma ini kampus yang fleksibel, bisa sambil kerja, bisa sambil kuliah, bisa dua-duanya. Gimana sih cara bagi waktunya? Sedangkan jadi mahasiswa aja udah banyak kesibukan ya, apalagi ini join Ormawa ditambah mungkin sempat kerja kan. Gimana cara bagi waktunya, apalagi ini paling sibuk gitu kan, dibanding Ormawa lain, harus ngurus Ormawa sendiri, mantau yang lain. Gimana nih tips-tipsnya? Ya kalau untuk bicara tips, dalam seminggu itu nggak mungkin sehari itu nggak libur ya. Maka dari itu kekompakan dalam satu organisasi itu harus ditentukan bersama-sama. Jadi jangan sampai ada egois antara satu yang lain. Kenapa harus ini sih? Kenapa harus ini? Tapi kita cari setelah waktu yang pas. Contohnya di hari Minggu. Hari Minggu pasti ada beberapa yang libur. Masih bisa kita di hari Minggu. Ada di hari Sabtu juga. Kita masih bisa di hari Sabtu juga. Ya itu balik lagi ke ormawanya masing-masing. Memang secara dasar itu tidak memaksa, tapi kalau mencari kesempatan itu pasti ada. Jadi meluangkan waktu. Meluangkan waktunya. Kalau dari Kang Alimi gimana nih? Kalau tips dari saya sih balik lagi ke diri pribadi ya awalnya gitu. Gimana pun seseorang itu pasti punya waktu sibuk gitu. Sama seperti Pres yang tadi sampaikan. Iya. Nah di situ kita gini loh. Setiap kesempatan itu bukan datang tiba-tiba ya. Oh ya. Itu bisa juga direncanakan dari kita gitu. Dijemput gitu Dijemput, ya. gitu. Intinya menjemput bola lah kalau bahasa ininya gitu. Mungkin dari situ sih keniatan kitanya udah sejauh mana gitu buat belajar berorganisasi atau belajar untuk memanage waktu gitu biar bisa stabil lah antara kuliah kerja, bisa pegang semua gitu. Mungkin ke situ sih. Oke. Terus pertanyaan berikutnya nih, selama di BEM sama BPM ini kan paling tinggi ya. Ada masalah gak sih? Entah itu internal atau eksternal, pasti ada dong. Namanya organisasi, pasti bohong banget lah kalau nggak ada bumbu-bumbu pedas gitu kan. Ada nggak sih? Dan gimana cara ngatasinnya nih? Ya kalau dari Gimana? BEM sendiri pun ya pasti kita ketika ada sebuah permasalahan kita konsul dulu ke BPM. Bahwasanya tindak lanjut apa yang harus kita kerjakan. Ketika memang dari BPM udah satu suara dengan BEM ya kita akan sampaikan ke pihak lembaga bahwasanya apa sih menjadi permasalahan dari mahasiswa, lalu kemudian kita akan mencari solusi bersama-sama untuk menemukan solusi tersebut. Jadi ada step by Ada stepnya step ya. by stepnya, kita nggak sembarang ketika dapat permasalahan langsung naik aja karena kita ada punya tahap per tahap. Kalau dari BEM, dari BPM, Oke. Kalau masalah buat BPM itu emang gudangnya masalah itu ada di BPM ya. padahal kan berempat doang nih. Berempat doang. Kasarnya wah kompak, pasti nggak banyak kepala gitu kan. Dalam pemikiran itu mungkin benar ada benarnya gitu ya, karena ngatur orang sedikit itu lebih gampang daripada Iya. orang banyak gitu.
Cuman kebanyakan itu kalau kita ada masalah gitu, yang penting satu, komunikasi nggak putus ya. Walaupun itu nggak di grup. Paling nggak kita personal bisa lah, pendekatan secara personalnya dijalanin gitu. Tipsnya sih ke situ. Terus juga kalaupun ada masalah yang benar-benar rumit, kita itu masih ada teman gitu, nggak usah Nggak dibikin sendiri ya. gitu. Kita berbagi lah masalahnya ke teman-teman gitu. Terus juga kan di sini juga ada waket 3 gitu. Kita bisa sharing ke Waket beliau. 3 itu bagian apa tuh Kang? Kalau boleh dikasih tahu, mungkin ada yang belum tahu. Waket 3 itu wakil ketua 3 dan dia bagian kemahasiswaan. Itu ya bisa lah kita sharing-sharing kalau ada masalah apa-apa gitu. Itu bisa mengurangi permasalahan-permasalahan yang kita hadapi gitu. Oke. Terus harapan dari Presma nih buat BEM ke depannya? Apa mau BEM lebih banyak lagi anggotanya? Kalau harapan pasti akan dari tahun ke tahun semua berkata akan lebih baik ke depannya. Karena kita nggak tahu persoalan ke depan itu seperti ya. Harapan saya ya semoga lebih baik ke depannya, apa yang dikeluh kesahkan oleh mahasiswa ya dapat tersampaikan melalui BEM ataupun dari BPM pun juga bisa. Makanya kami pun udah sepakat bahwasanya ketika ada sebuah permasalahan kita usut dulu sejauh mana nih permasalahan ini. Lalu kemudian kita akan menyampaikan pada lembaga. Ya harapan saya ke depannya ya semoga lebih baik lagi daripada sebelumnya. Kalau dari Kang Alimi nih? Kalau untuk BPM sendiri ya, kalau saya sih emang sama kayak Presma tadi ya. Semua itu pengen yang lebih baik gitu ya. Tapi jujur di sini saya itu malah pengennya itu banyak masalah gitu. Biar apa tuh? Biar kita bisa mengatasi dan banyak pengalaman untuk mengatasi hal seperti Justru itu. belajarnya tuh Ya, dari sekarang. dari pengalaman belakang itu kita buat belajar ke depan gitu. Intinya ke situ. Oke, terus ada pertanyaan nih. Kemarin kan Airpublic tuh bikin Q&A. Ada 2 pertanyaan yang paling menarik dari banyak pertanyaan. Yang pertama, gimana sih jadi Presma yang baik dan jadi ketua BPM yang baik? Mungkin kan tanggapan yang periode sekarang, wah keren banget deket sama mahasiswa. Kadang ada yang sambil manggil nama kan, nggak pakai Kang, nggak pakai K. Itu gimana? Supaya nggak baperan. Ya kalau pribadi saya yang penting kita itu jangan terlalu serasa jadi bos ya. Karena kita itu ya sederajat sama teman-teman yang lain. Jangan sampai kita berpikiran kita udah di atas, kita lupa sama yang di bawah. Makanya kita itu selalu dekat sama mahasiswa. Kita cari tahu ke mahasiswa bahwasanya apa aja sih permasalahan-permasalahan yang ada di STIM Mikrosma. Kita nggak bisa memikirkan secara pribadi sendiri. Kalau saya menyampaikan aspirasi ke lembaga mengenai pemikiran saya sendiri, saya terlalu egois akan hal itu. Sehingga makanya kita sering terjun ke bawah itu untuk dekat sama teman-teman yang lain, biar kita tahu nih permasalahan apa-apa aja yang ada di STIM Mikrosma untuk kita sampaikan ke pihak lembaga. Kalau dari Kang Alimi? Kalau menurut saya sih lebih ke jadi pendengar ya. Setelah keluh kesah dari teman-teman itu apa gitu. Kita dengarkan dulu di situ. Dan mungkin itu salah satu pendekatan buat teman-teman semua mungkin ya. Ya mungkin di situ sih. Biar lebih terbuka gitu. Intinya ke situ. Sama dari akun official STIM Mikrosma official nih. Di Instagramnya naik. Kalian itu mau lulus tepat waktu atau lulus tepat waktunya? Pada waktunya? Ya kita balik lagi lah. Mau yang mana? Gimana ke depannya? Kita nggak bisa berharap bahwasanya harus cepat lulus. Ya pribadi sendiri ya pengennya cepat lulus. Tapi ya kalau memang udah ditentuinnya jalannya harus nanti baru lulus ya mau kayak gimana lagi. Pasti tetap segala usaha pasti kita akan lakukan. Kalau dari Kang Alimi mau kapan nih? Kalau saya pribadi sih balik lagi kayak tadi ya, kesempatan itu bukan datang tiba-tiba tapi dijemput gitu. Nah, kalau saya pribadi ya pengennya tepat gitu, tepat waktu lah. Makanya saya ya Nggak mau lebih lama belajarnya di Ormawa. padahal asik ya. Padahal asik di Ormawa itu asik gitu. Manis asam garam itu kerasa gitu di Ormawa. Tapi ya kalau ada yang lebih cepat ngapain harus lama-lama gitu. Oke. Ke situ. Terakhir nih, menurut kalian Airpublic itu apa sih? 1 menit aja nih. 1 menit doang. 1 menit. Apa nih? Kalau pribadi saya mah Airpublic itu media dokumentasi ya. Lebih arahnya ke arah jurnalistik. Jadi setiap ada pembahasan baik dalam satu gedung STIM Mikrosma maupun isi dalam STIM Mikrosma pun harus selalu terupdate oleh Airpublic. Makanya dapat dikatakan media informasi STIM Mikrosma itu ada pada tangan Airpublic. Harapan kedepannya ya Airpublic tetap update terus info yang ada di STIM Mikrosma untuk teman-teman yang lain tahu. Karena informasi di STIM Mikrosma
gak bakalan sampai karena beberapa teman yang lain itu kesibukan kerja. Iya. Jadi harapan dari BEM sendiri untuk Republik akan dapat memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman lain ke depannya. Kalau dari Kang Alimi, Republik tuh apa sih yang paling ingat? Oh ini nih Republik. Kalau menurut saya sih Republik itu dia di sini berperan sebagai kunci ya, kunci utama dari Rosma gitu. Mungkin berperan untuk semuanya gitu, sama seperti yang Presma tadi sampaikan gitu. Dan lebih ke kunci itu berarti Republik itu di sini dia memegang kendali atas semua suara-suara yang ada di Rosma gitu. Dan publikasinya tuh benar-benar gitu kalau di Republik itu. Dan kalau menurut saya Rosma itu kalau nggak ada Republik juga kayaknya masih kurang gitu. Sebab ya balik lagi ke situ, semua suara yang ada di Rosma itu bisa dipublikasikan lewat Republik gitu. Lebih menjangkau Lebih gitu menjangkau. Dan bisa dibilang ya Republik itu kuncinya gitu. Tombak utama dari media suara itu ya Republik. ya. Oke, ada lagi tambahannya? Mungkin nggak ada sih. Nggak ada. Tapi buat teman-teman yang lain, kalau mau ikut organisasi nggak usah takut. Bahwasanya bagaimana jadi seorang ketua. Kita perlu takut untuk menjadi seorang ketua karena dari situlah kita proses belajar akan didapatkan. Kang Alimi ada? Pesan buat teman-teman aja ya. Seorang itu hebat itu bukan tercipta dari omongan orang lain, tapi dibuktikan dari diri sendiri, diri pribadi. Kalau kita masih berpikirnya yang instan-instan ataupun bisa mikir entar lah gimana entar, itu kayaknya udah kacau ya pemikiran kayak gitu, udah terbelakang banget gitu. Ntar aja ya. Jadi intinya itu kalau pengen jadi orang besar ya dimulai dari diri sendiri lah. Gimana cara mengatur kesibukannya, waktu luang pun kayak gimana diaturnya gitu. Mungkin di situ buat pesan teman-temannya ya tetap semangat, tetap kompak. Komunikasi jangan sampai lepas lah antar teman-teman siapapun gitu, karena itu salah satu pendekatan buat teman-teman semua ya di komunikasi, intinya sih. Oke. Terima kasih ya Kang atas waktunya. Buat teman-teman yang masih punya pertanyaan bisa tanya langsung di komentar. Nanti langsung dibales sama akang-akangnya nih via YouTube. Siap. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Bye bye.